Puji Tuhan, pagi hari ini terlebih dahulu saya menyapa seluruh jemaat Tuhan dimanapun pada pagi hari ini berada. Biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita ini. Kita akan naikkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan yang berkata, ku hidup karena anugerah-Mu. Satu
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau undang hadirat Tuhan. Kita mau undang kuasa Tuhan ada hadir di tengah-tengah ibadah kita, di tengah-tengah persekutuan kita ini, untuk memimpin kita, untuk mengurapi kita semuanya. Untuk itu mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan yang berkata, kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya Tuhan. Benar Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan-Mu lah Bapa, maka kami ada pada saat ini. Haleluya. Bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang menyertai kami Tuhan dan menjagai kami Bapa, hingga sampai pada pagi hari ini, pagi hari yang indah ini yang Tuhan berikan kepada kami. Kami datang bersekutu di hadapan Tuhan, kami datang memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan menyertai kami. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan menjagai kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Bapa yang baik. Tuhan, pada pagi hari ini, inilah kami Tuhan. Inilah kami Bapa sebagaimana Tuhan pada saat ini. Tuhan melihat isi hati kami Tuhan. Tuhan tahu isi hati kami yang paling terdalam Tuhan. Bapa, hanya untuk menenangkan Engkau Tuhan. Hanya untuk memuliakan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau undang hadirat Tuhan ada hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Supaya Tuhan hadir memimpin kami, supaya Tuhan hadir mempersatukan kami Bapa.
Supaya kami Tuhan, supaya kami Bapa bersatu Tuhan, bergandengan tangan Tuhan, memuji, memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Sebab itulah Tuhan kerinduan kami, sebab itulah Tuhan kehadiran kami pada saat ini. Hanya untuk menenangkan hati Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan, bahkan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapa yang baik, inilah kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang mempersatukan kami dengan kasih-Mu Bapa, sehingga kami Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan pada pagi hari ini benar-benar kasih Tuhan yang berkarya bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seluruhnya Tuhan rangkaian ibadah kami ini biarlah Tuhan ke dalam tangan-Mu kami serahkan, supaya Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan sampai berakhirnya nanti Tuhan, kiranya pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita yakin dan percaya lewat doa kita, seruan kita kepada Tuhan, hadirat Tuhan ada hadir bersama-sama dengan kita. Untuk itu kita mau puji Dia, kita mau muliakan, kita mau tinggikan namanya, oleh karena kebaikannya di dalam kehidupan kita. Lewat pujian kita yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Saudara
nama Tuhan lewat pujian kita yang berkata dari bahasa Batak Toba, nati buro mati kini. Kita akan memberikan persembahan kita. Namun sebelum kita memberikan persembahan kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan jamah hati kita, kita dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.
Di pertengahan ibadah kami ini kembali kami Tuhan mengucap syukur dan hormat kepada Engkau Tuhan. Sebab kami Tuhan sudah merasakan kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah Tuhan pujian yang sudah kami naikkan, yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, menjadi kemuliaan dan hormat bagimu Bapa, dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan tetap memuji, memuliakan, meninggikan nama-Mu Bapa. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak menerima pujian Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan begitu juga Tuhan, sebentar kami Bapa akan memberikan persembahan kami sebagai korban syukur kami kepada Engkau Tuhan. Bapa yang baik, sebelum kami Tuhan mempersembahkan Tuhan kepada Engkau Bapa, terlebih dahulu Tuhan jamah hati kami Tuhan, supaya kami Tuhan dapat mempersembahkan yang terbaik untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kami akan kami kembalikan sebagian untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan begitu juga Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami, Bapak pendeta muda kami Tuhan. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau berangkatkan hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau urapi hamba-Mu Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan bekerja dan berkarya di dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Seberapa lama hamba-Mu Tuhan berdiri di altar-Mu ini Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami benar-benar Tuhan kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkarya bekerja di dalam kehidupan hamba-Mu. Dan begitu juga Tuhan, kami akan membuka hati kami Tuhan untuk tempat firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Marilah kita berikan persembahan kita kepada Tuhan. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita kembalikan sebagian untuk kemuliaan dan hormat bagi-Mu. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kami bawa korban pujian. Tuhan
Haleluya. Haleluya. Marilah kita siapkan hati kita. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya kepada kita, Bapak Pendeta Muda kita Geselain. Untuk menyambutnya, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua berdoa. Kita datang di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur dengan kasih-Mu Engkau memelihara seluruh kehidupan kami. Oleh karena penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan, kami masih ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, sekalipun harus melalui pelayanan media. Kami percaya hari ini Tuhan akan berbicara buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan akan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, sehingga kehidupan kami terus dalam pimpinan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan hari ini mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu. Beri hati seorang murid, telinga seorang murid bagi kami, agar kami mau mendengarkan seluruh kebenaran firman Tuhan. Baik itu arahan, nasihat, teguran sekalipun, kami mau dengar. Kami juga berdoa Tuhan, berkati hamba-Mu dengan kuasa dan pengurapan, supaya di dalamnya pemberitaan firman Tuhan akan mendatangkan kekuatan, mendatangkan kuasa Tuhan atas seluruh umat-umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa.
Amin. Puji Tuhan, mari kita semua umat-umat Tuhan, kita membuka firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, Yesaya pasal yang ke-26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya. Direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan ini, saya akan memberikan tema ketika kita ada di dalam banyak keterbatasan. Nah, tema ini saya berikan, itu mengacu kepada satu ayat yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-20 dari Yesaya pasal 26 ini. Sekali lagi saya akan membacakan buat kita. Tema yang saya buat ini mengacu berdasarkan ayat yang ke-20 dari Yesaya pasal 26. Demikian firman Tuhan. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya. Sampai amarah itu berlalu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa pasal 26 ini itu berbicara mengenai penghukuman Allah. Tetapi di satu sisi penghukuman yang Allah kerjakan, di sisi yang lain kelepasan berlaku bagi umat-umat Tuhan. Tetapi kelepasan yang diberikan oleh Allah ini itu terjadi karena ada arahan yang ditulis ayat 20 dan harus dilakukan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Sementara Allah mengerjakan penghukuman, firman Tuhan berkata melalui Nabi Yesaya, dia berbicara kepada bangsa Yehuda, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, sesudah engkau masuk bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Dengan kata lain, saya mau berbicara seperti ini, bahwa umat Tuhan dipaksa atau dikondisikan untuk berdiam diri, bersembunyi, berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan dengan cara seperti itu pun Allah membuat bangsa ini terluput dan terhindar dari penghukuman yang sementara Allah kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari ayat 20 inilah saya terjemahkan bahwa inilah yang membuat bangsa Yehuda pada waktu itu mengalami banyak keterbatasan di dalam kehidupan mereka. Karena mereka hanya berdiam diri sementara Allah mengerjakan penghukuman. Nah, saya mau katakan kondisi yang seperti ini juga hari-hari ini terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak keterbatasan-keterbatasan yang mau gak mau kita harus jalani dan lalui. Sebagian orang memiliki keterbatasan di dalam kesehatan, keterbatasan di dalam daya tahan tubuh sehubungan dengan COVID-19 ini. Bahkan karena dapat dampak dari COVID-19, sebagian orang mengalami keterbatasan dalam berinteraksi termasuk dengan keluarga, orang-orang dekat. Karena COVID ini, sebagian orang memiliki keterbatasan dalam hal pekerjaan. Sebagian orang mengalami keterbatasan dalam hal ekonomi, bahkan aktivitas ekonomi. Dan saya mau katakan, semua keterbatasan-keterbatasan ini akhirnya menimbulkan dampak yang lebih besar. Karena keterbatasan, akhirnya orang
mulai mengalami kesulitan ekonomi. Dan saya mau kasih tahu buat kita semua, ketika kita ada di dalam banyak keterbatasan seperti ini, yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan, keadaan kita yang lebih besar lagi. Saya mau berkata gini, bahwa Allah sanggup menolong kita di dalam kondisi yang seperti ini. Karena apa? Saya sangat percaya di dalam keterbatasan yang kita alami hari-hari ini, kuasa Allah yang tidak terbatas itu pasti akan bekerja atas seluruh kehidupan kita. Haleluya. Nah, saudara perlu memahami, ada hal yang Allah inginkan. Sementara keterbatasan itu kita jalani dan kita lalui di keadaan kehidupan kita hari-hari ini. Nah, pertanyaan bagi kita, apa yang Allah kerjakan ketika kita mengalami banyak keterbatasan? Ada 3 hal yang saya akan sampaikan melalui pembacaan firman Tuhan ini. Mari yang pertama kita akan membaca dari ayatnya yang pertama. Apa yang Allah kerjakan ketika kita mengalami banyak keterbatasan. Di ayat pertama firman Tuhan berkata demikian. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat. Untuk keselamatan kita, Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Nah, yang pertama yang saya mau katakan, ketika kehidupan saudara dan saya mengalami banyak keterbatasan, saudara dituntut untuk tidak melakukan banyak aktivitas yang karena keadaan ini sangat mempengaruhi banyak keadaan di dalam kehidupan kita. Apa yang Allah kerjakan? Yang pertama adalah Allah membentengi kita. Saya sering mengeluarkan sebuah pernyataan. Kalau untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik hari-hari ini, lewat usaha dan pekerjaan kita, mungkin itu akan sulit kita dapatkan. Tetapi ada satu ucapan syukur yang selalu terus harus kita naikkan di hadapan Tuhan. Yaitu karena Tuhan masih memelihara kita di dalam kesehatan dan kekuatan. Hal ini bisa terjadi dan kita alami di dalam kehidupan kita karena satu, Allah yang membentengi kita. Karena Dia adalah Allah, kota perlindungan kita. Ya. Sekali lagi saya mau bacakan hal yang penting yang perlu kita ketahui. Orang-orang yang dibentengi Allah, umat-umat Tuhan yang dibentengi Allah, yang seperti apa yang mengalami proteksi dari Tuhan. Saya akan membacakan di dalam ayatnya yang kedua. Yesaya pasal 26 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Dari ayat 2 ini saya temukan begini. Semua orang yang ada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, di dalam kota benteng Tuhan, yang diizinkan masuk di dalam kota benteng itu adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang setia. Itu artinya penting bagi kita. Di dalam banyak keterbatasan yang kita alami hari-hari ini, ada sebuah tuntutan yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita, supaya saudara dan saya menjadi orang yang benar dan orang yang setia. Supaya Dia melindungi kita dan menjagai kita. Kita nggak bisa pungkiri penyakit wabah yang ada hari-hari ini tidak melihat siapa orang tersebut. Dia bisa mengenai siapa saja. Pejabat, bahkan tenaga medis pun banyak yang kehilangan nyawanya oleh sakit penyakit ini. Tetapi saya mau kasih tahu buat kita semua, seberapa besar pengaruh kehidupan saudara dan kesetiaan saudara, hidup yang benar dan kesetiaan saudara di dalam Allah melakukan proteksi. Saya mau kasih tahu, berdasarkan ayat ini sangat besar pengaruhnya antara hidup yang benar dan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Untuk itu saya mau ajak kita semua, mari terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kebenaran Allah.
Tetaplah hidup di dalam kesetiaan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang akan mengalami perlindungan dan proteksi dari Tuhan. Allah adalah benteng kehidupan kita. Bersama Dia kita akan aman dalam perlindungannya. Yang kedua, apa yang Allah kerjakan ketika kita mengalami banyak keterbatasan? Saya akan membacakan buat kita ayat yang ketiga. Apa yang Allah kerjakan ketika kita ada di dalam banyak keterbatasan. Firman Tuhan di ayat yang ketiga berbicara demikian. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yang kedua yang Allah kerjakan adalah Allah memberikan hati yang penuh damai sejahtera. Bahkan kalimat yang dipakai ayat ini adalah Allah menjagai, ya. Yang hatinya teguh kau jagai. Artinya kalau saya bahasakan kata menjaga ini sebenarnya adalah upaya yang dilakukan Allah agar damai sejahtera itu akan tetap ada di dalam hati kita. Itu menjaga. Ini istilah yang saya pakai. Damai sejahtera itu tidak keluar dari dalam kehidupan kita. Hari-hari ini ada banyak orang yang terguncang. Ada banyak orang yang depresi. Ada banyak orang yang mengalami tekanan dan gejolak yang mendalam di dalam kehidupannya. Yang membuat mereka bisa mengambil keputusan yang salah. Bisa mengambil sikap yang salah. Bahkan bisa salah dalam menentukan jalan kehidupannya ke depan. Karena pengaruh dari wabah, penyakit atau keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini. Tetapi saya mau bilang gini, mungkin hal ini bisa terjadi karena ketiadaan atau ketidakmampuan seseorang untuk meresponi semua keadaan dengan baik. Tetapi saya percaya ini semua sanggup dilalui dan dilakukan oleh orang-orang percaya. Menyikapi semua keadaan dengan baik dengan cara Tuhan. Karena Allah menjaga hati kita dengan damai sejahtera. Kita tidak menggerutu. Kita tidak menyalahkan Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut. Itu semua karena ada damai sejahtera Tuhan. Ya, saya mau bilang gini. COVID tidak bisa mengalahkan iman percayamu. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai COVID-19 ini sampai menghancurkan harapanmu kepada Tuhan. Jangan sampai COVID mengambil semua yang baik dari dalam dirimu, yaitu imanmu, kasihmu, pengharapanmu, semangatmu, dan damai sejahteramu. Jangan sampai keadaan yang sukar ini mengambil hal-hal yang baik dari kehidupanmu. Dan saya percaya itu tidak bisa terjadi karena Allah yang menjagai kita dengan damai sejahtera. Dia tetap memberikan kita ketenangan. Dia tetap memberikan kita sukacita. Dia tetap memberikan kita kemampuan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Inilah yang Allah kerjakan. Ketika saudara dan saya banyak mengalami keterbatasan-keterbatasan, justru Allah menjagai kita dengan damai sejahtera. Ya, saya mau sampaikan sekali lagi. Semua keadaan-keadaan yang tidak baik jangan sampai menghancurkan iman dan harapanmu. Jangan sampai menghancurkan kasih dan rohmu. Jangan sampai menghancurkan semangatmu. Jangan sampai menghancurkan gairahmu untuk mengasihi Tuhan. Jangan sampai menghancurkan rohmu untuk terus melayani Tuhan. Tapi justru keadaan ini harusnya memacu kita untuk lebih lagi memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau saudara terus berusaha menjadi orang benar dan yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan terus menjaga saudara dengan damai sejahtera. Menjagai hatimu dengan damai sejahtera. Kita tidak boleh hidup di dalam ketakutan. Kita harus percaya
bahwa Tuhan menolong kehidupan kita semua. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang Allah kerjakan ketika kehidupan saudara dan saya banyak mengalami keterbatasan. Saya akan membacakan buat kita semua dari ayatnya yang ketujuh. Ayat ketujuh, firman Tuhan berkata demikian. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Yang ketiga, apa yang Allah kerjakan di dalam banyak keterbatasan kehidupan kita hari-hari ini. Yang ketiga saya mau katakan gini, Allah akan menuntun atau memimpin kehidupan kita. Saudara, dulu sebelum ada aplikasi yang disebut GPS atau GPS, kita sering mengalami kesulitan atau masalah ketika kita menyusuri atau menjalani sebuah perjalanan yang baru bagi kita. Sebelum ada GPS, kalau kita sedang melakukan perjalanan yang belum pernah kita lalui sebelumnya, kita lebih banyak bertanya kepada orang ya, yang ada di sekitar itu. Tapi saudara tahu, kadang-kadang pun kita tidak mengerti apakah jalan yang kita jalani ini akan menuju atau mengarah kepada tempat yang kita tuju. Kadang-kadang kita nggak mengerti. Nah, GPS inilah yang sekarang menuntun perjalanan orang agar sampai kepada tujuan hatinya. Nah, saya mau kasih gambaran yang lebih mendalam buat kita. Saya tidak mau mengatakan bahwa Allah itu seperti GPS. Tetapi Allah memang menuntun seluruh kehidupan saudara. Tetapi Allah memang memimpin seluruh kehidupan saudara. Bahkan di saat saudara tidak mengerti mana jalan yang saudara harus tempuh. Bahkan ketika saat saudara tidak mengerti apa yang akan saudara jalani dalam kehidupan saudara mendatang. Bahkan di saat saudara tidak mengerti apa yang terjadi di depan sana, Allah tetap menuntun dan memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara. Bahkan untuk masuk dan mencapai tujuan Allah sendiri. Nah, dalam kondisi keterbatasan yang seperti ini, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana. Kita tidak mengerti apa yang akan kita lalui di depan sana. Tetapi kalau saudara percaya kebenaran firman Tuhan, Allah yang akan memimpin kehidupan. Allah yang akan menuntun engkau. Bahkan Allah telah ada mulai dari engkau memulai sampai saudara akan menjalani. Bahkan sampai kepada rencana Allah. Allah akan menuntun seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya akan mau baca satu ayat buat kita. Sekali lagi kita akan memperhatikan ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Perhatikan apa yang Allah kerjakan. Yang Allah kerjakan, Dia merintis jalan yang lurus. Kalau bahasa saya, Dia membuka jalan bagi kita. Bahkan jalan yang Dia buka itu mungkin berbeda. Mungkin kita tidak perlu mengalami banyak proses berkelok-kelok. Yang dibuat Allah ini lurus. Tetapi saudara jangan pernah membayangkan bahwa semua perjalanan Bapak Ibu Saudara akan baik. Tetapi yang terpenting, Allah memimpin seluruh kehidupan saudara di jalan yang lurus, di jalan yang benar, di jalan yang Allah buka sendiri, di jalan yang Allah rintis sendiri bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu jangan pernah mengalami ketakutan di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Mungkin sebaiknya hari-hari ini kita lebih lagi mengandalkan Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, supaya Tuhan sepenuhnya memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan pernah mengandalkan kekuatan Bapak Ibu Saudara sendiri. Andalkan kekuatan Tuhan. Minta rencana Allah dinyatakan sempurna atas seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya akan memberikan satu kondisi. Mungkin kata merintis ini juga berbicara Allah membuka jalan
di tengah kebuntuan-kebuntuan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mungkin Allah juga merintis sebuah jalan yang belum pernah dilalui, yang belum pernah terbuka sebelumnya. Artinya sesuatu yang saudara tidak pernah bayangkan, yang tidak pernah saudara lalui, bahkan mungkin saudara tidak pernah lakukan. Saya mau kasih tahu buat kita, Allah sanggup melakukan itu bagi saudara dan saya. Karena Allah membuka jalan, merintis jalan bagi kehidupan saudara dan saya. Saya percaya Tuhan sanggup menolong kita semua. Hari ini saya mau mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini dari sebuah perjalanan hidup teman atau sahabat saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada seorang hamba Tuhan, teman saya, yang membuka sebuah pelayanan. Tapi sudah sekian lama gereja ditutup, sementara hamba Tuhan ini pun benar-benar sangat bergantung kehidupannya lewat pelayanan. Ya, memang kehidupannya sepenuhnya ada di dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika semua keadaan semakin sulit dan semakin buruk, hamba Tuhan ini tiba-tiba dihubungi oleh seorang hamba Tuhan yang lain, yang kebetulan hamba Tuhan ini bersekolah di salah satu STT di Makassar tempat saya kuliah. Saudara, dia menawarkan, kebetulan hamba Tuhan ini sebelumnya pengusaha alat kesehatan. Tetapi dia memutuskan juga untuk sekolah teologi. Ketika dia mendengar bahwa teman saya ini mengalami banyak kesulitan, saudara tahu apa yang dilakukan? Dia justru mensuplai barang, alat kesehatan, obat-obatan buat hamba Tuhan ini untuk dijual. Kemudian terjadilah apa yang diinginkan, bahwa obat ini kemudian dijual di apotik dan sebagainya. Yang terjadi kemudian hamba Tuhan ini yang sepenuhnya hidup di dalam pelayanan, kemudian menerima cukup berkat. Saudara tahu apa yang kemudian dilakukan oleh hamba Tuhan ini? Kemudian dia pakai berkat yang dia terima dari teman yang satu ini untuk memperjuangkan pelayanan di tempat pelayanannya yang dirintisnya. Saudara, saya mau sampaikan gini, ada banyak keterbatasan di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan sehingga saudara dan saya tetap bisa mengalami berkat Tuhan. Saya percaya, seperti yang tadi saya katakan, kata merintis ini, mungkin sebelumnya jalan itu tidak pernah terbuka. Saudara tidak pernah ada di sana. Saudara tidak pernah melaluinya. Dan mungkin jalan yang saudara tempuh hari ini mulai dihambat, mulai terbentur, bahkan mulai tertutup. Saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu Saudara hidup dalam pimpinan Tuhan, Dia sanggup merintis jalan yang lurus bagi Bapak Ibu Saudara. Sehingga keterbatasan-keterbatasan yang saudara alami, di dalamnya Allah bekerja untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda ini. Untuk itu saya mau kembalikan lagi buat kita semua. Saya mau ajak saudara untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara mengalami banyak keterbatasan, itu adalah kesempatan di mana Allah akan membentengi kehidupan saudara. Di mana Allah akan memberikan hati, menjagai hati saudara dengan damai sejahtera. Dan di mana Allah akan memimpin kehidupan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu percayakan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Keadaan ini sangat membuktikan, keadaan yang sukar yang kita alami hari-hari ini sangat membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang lemah. Kita adalah orang-orang yang tidak berdaya. Tapi hanya oleh karena kekuatan dari Tuhan, karena anugerah dari Tuhan, kita bisa bertahan sampai hari ini untuk menikmati karya Tuhan yang besar di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, kita mau menyembah Dia, dan kita akan berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Lewat semua pemberitaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan hari ini,
Mari kita semakin sadar bahwa kita adalah orang-orang biasa yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Terlebih dengan berbagai macam kesulitan yang kita jalani hari-hari ini, semakin membuat kita mengalami banyak keterbatasan-keterbatasan. Tapi ada berita baik yang telah kita terima hari ini, bahwa ada kuasa Tuhan yang menolong kita. Di dalam banyak keterbatasan kita, Dia Allah yang membentengi kita. Di dalam keterbatasan kita, Dia menjagai kita dengan damai sejahtera. Bahkan di dalam banyak keterbatasan kita, Dia Allah yang memimpin dan menuntun seluruh kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara, percayalah Tuhan ada di depanmu. Dia akan menolong engkau, Dia akan memimpin seluruh kehidupan kita semua. Mari kita berserah kepada Dia. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari naikkan pujian ini lebih lagi di hadapan Tuhan dengan percaya. Hidup karena anugerah, tiada satu pun dapat ku andal, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku,
seluruh umat-umat Tuhan, khususnya yang ada di gereja Pentakosta Indonesia Sidang Rawasari ini Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang tidak berdaya karena kelemahan tubuh, kami berdoa hari ini Tuhan, jamah Tuhan, sembuhkan, berikan kekuatan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa ya Aba, buat hari-hari ini jemaat-Mu yang mengalami banyak kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, kami berdoa, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bedakan kami umat-umat-Mu Tuhan, setidaknya kami dapat bertahan melewati semua keadaan ini, karena Tuhan menyatakan mujizat pertolongan-Mu, berkat-Mu atas seluruh umat-umat-Mu. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, buat seluruh umat-umat Tuhan, jagai kami semua Tuhan, bentengi kami, halau kami dari pandemi COVID-19. Tuhan, kami memohon di hadapan Tuhan, kalau boleh kami semua sehat dan kuat, kami tetap terlindungi dan dijagai oleh Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan memproteksi kami di dalam kuasa-Mu yang sempurna. Hari ini juga kami berdoa di hadapan Tuhan, buat semua umat-umat-Mu yang bekerja sebagai tenaga medis di Jemaat Rawasari ini Tuhan. Kami berdoa buat dokter, kami berdoa buat perawat-perawat. Tuhan proteksi dalam nama Yesus mereka yang bekerja di garis depan untuk melawan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan akan melindungi seluruh umat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu tercurah buat setiap umat-umat Tuhan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan, kami sudah menabur melalui berkat yang kami terima dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap persembahan perpuluhan umat-umat menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dipakai untuk memperluas pelayanan kerajaan Allah lewat gereja kami di GPI Sidang Rawasari ini Tuhan. Apa yang masih Tuhan percayakan atas umat-umat-Mu diberkati lebih lagi dalam nama Yesus. Biar lewat usaha pekerjaan mereka akan menuai berkat-berkat Tuhan. Kelimpahan Tuhan berikan buat setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Diberkati seluruh pekerjaan umat-umat, aktivitas mereka seminggu berjalan. Kami percaya penyertaan Tuhan yang luar biasa turun buat setiap umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, Tuhan lebih lagi mengerjakan pemulihan bagi Bapak Gembala kami. Diberkati kesehatannya, diberkati kekuatannya di dalam nama Yesus. Biar Tuhan terus pakai untuk mempermuliakan nama-Mu lewat penggembalaan yang dikerjakan dan dilakukan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Allah. Kami bersyukur untuk hari ini. Lawatan Tuhan luar biasa bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat-umat Tuhan kita akhiri ibadah kita di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai memberkati kehidupan kita dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kembali kita akan memberikan persembahan kita, pos gereja, dan sekaligus kita akan bersalam-salaman dengan hamba-hamba Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Aku diberkati.
Haleluya. Bagi Tuhanlah kemuliaan siang hari ini kekal untuk selama-lamanya. Haleluya.